warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Selamat Hari Raya 1 Muharram ya, 1443 Hijriah buat umat Islam yang merayakannya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua KPK periode 2011-2015, Bung Abraham Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat, Deng? Alhamdulillah wa syukurillah Pak Harsono. Ya, saya membaca statement Anda di media berkaitan dengan peraturan pimpinan KPK ya, disebutkan di situ bahwa sekarang ini ada perubahan, karyawan KPK itu kalau pergi ke daerah diundang oleh instansi pemerintah boleh menerima semacam uang perjalanan dinas ya. Dan Anda sempat mengkritik itu, tetapi kemudian kelihatannya pimpinan KPK gerah dan mencoba mengklarifikasi. Jadi apakah klarifikasi dan kemudian statement Anda itu masih relevan, atau kalau saya sendiri menyimak itu enggak, sebenarnya memang tidak ada yang substansial penjelasan dari pimpinan KPK itu. Jadi Bung Hersubiono, saya ingin jelaskan dulu di masa lalu ya, ketika kami sedang memimpin KPK. Nah, itu penting. Yang Perkom ya, peraturan komisinya atau Perpim, peraturan pimpinan, itu tidak membolehkan kita mendapat fasilitas oleh panitia. Fasilitas apapun, bukan jadi jangankan uang perjalanan dinas, akomodasi perjalanan, penjemputan saja, Pak Hersebono, penjemputan misalnya saya nginap di hotel, terus mau ke tempat acara itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan sama sekali. Jadi begitu saya tiba di suatu tempat, misalnya ada acara, maka tim KPK itu sudah menyewakan kita mobil. Ya, jadi mulai kita dijemput di bandara itu orang KPK yang siapkan semua, mulai dari kendaraannya, hotelnya dan lain sebagainya. Dan di hotel kalau kita mau ke tempat acara, kita juga menggunakan kendaraan yang sudah disewa oleh KPK itu sendiri dengan menggunakan anggaran yang ada di KPK. Ya, itu memang diatur di dalam Perpim, karena Perpim atau Perkom dulu kita istilahkan ya Pak Hersono, itu dia harus merujuk kepada Code of Conduct, kode etik ya. Jadi dia tidak boleh bertentangan, ya, dia tidak boleh bertentangan. Karena kode etik atau Code of Conduct itu menjadi rujukan ya, menjadi rujukan karena dialah yang mengatur budaya organisasi ya, budaya organisasi KPK yang membedakan KPK dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Kan tradisi di birokrasi kita, Bung Harsono, kalau misalnya acara-acara seperti itu dijemput, jangankan dijemput, biasa malam-malam katanya saya dapat kabar itu kan suka di-entertain, dibawa ke karaoke dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kalau kita lihat filosofi pembentukan KPK ingin mengubah semua itu wajah birokrasi penegakan hukum supaya tidak terjadi yang namanya konflik kepentingan, kan begitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya rujukannya, sehingga dibuatlah sebuah Code of Conduct yang menurut saya dibandingkan dengan Code of Conduct yang lain, kode etik yang lain, itu nyaris sempurna seperti yang saya sudah pernah jelaskan sama Bung Hersono di acara kita yang lalu, bahwa saya pernah dipanggil Bank Indonesia untuk merumuskan. Mereka terkaget-kaget melihat itu dan tidak bisa mengikuti, kan berat banget, kan? Tapi menurut saya itu konsekuensinya yang membedakan KPK dengan penegak hukum lain. Karena kalau kita lihat filosofi atau latar belakang pembentukan KPK kan jelas-jelas secara redaksional dikatakan bahwa KPK itu dibentuk karena lembaga penegakan hukum yang ada itu tidak mampu melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi secara cepat karena ada tradisi birokrasi yang kadang-kadang menghambat. Tradisi birokrasi salah satunya menurut saya itu tadi, Bung Hersono. Bayangkan misalnya lembaga-lembaga penegakan hukum lain, kalau dia datang misalnya di provinsi, pastikan yang jemput panitianya, dibawa makan dan lain sebagainya. Kita jelas-jelas di dalam Perkom itu, jangankan tadi saya katakan, mobil aja dari tempat acara menjemput kita itu nggak boleh, apalagi di traktir makan, apalagi honor. Makanya dulu saya suka mengistilahkan begini, Bung Arif. Enak banget dulu yang undang KPK, makanya dulu kita sering menghadiri perguruan tinggi, event-event mahasiswa, karena saya selalu katakan begini sambil berguru, mahasiswa ini cuma punya modal surat,
proposal mengajukan pimpinan KPK datang memberikan ceramah, itu aja dia nggak kasih keluar modal lain karena semuanya kita sudah tanggung kan begitu. Jadi saya bilang bermodalkan selembar surat dia sudah mendapatkan acara atau event yang luar biasa yang berskala nasional. Itu dulu anekdot saya begitu ya sampai karena memang itu tadi kita menjaga supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian fasilitas sebenarnya itu kalau kita lihat itu kan termasuk gratifikasi, Bung Arief ya. Karena gratifikasi di dalam undang-undang anti korupsi kita kalau kita lihat di penjelasannya itu kan luas sekali. Diskon pun itu termasuk gratifikasi. Misalnya begini, Bung Arief nih datang ke sebuah travel, tapi karena posisi Bung Arief itu anggota DPR, terus travel itu tahu bahwa Bung Arief itu anggota DPR, Bung Arief dikasih diskon yang bukan diskon umum. Misalnya kalau harga tiket di situ diskonnya 10% karena Bung Arief anggota DPR dikasih 20%, maka yang 10% yang Bung Arief dapatkan itu karena kan yang umum 10, Anda diberi 20, ya 10% itu gratifikasi, tindak pidana. Begitu pengertian gratifikasi. Jadi sekecil apapun itu tidak boleh karena kan ini aparat penegak hukum. Jadi gratifikasi itu bagi penegak hukum, penyelenggara negara dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu filosofinya ya sehingga tidak dibolehkan. Jadi Perkom, Perpim, peraturan itu harus merujuk kepada code of conduct atau kode etik yang aktual. Seperti yang saya katakan, bayangkan saja Bung Adi, di dalam kode etik itu secara redaksional tidak perlu diinterpretasikan. Biasakan orang berdebat dalam soal redaksi suatu aturan ya, karena interpretatif. Kalau di KPK tidak bisa diinterpretatif, semua sudah jelas. Bahkan ada hal-hal yang kecil pun, misalnya pegawai KPK dilarang masuk ke tempat hiburan. Bayangkan, kan nggak perlu diinterpretatifkan itu lagi. Bahkan kalau penasihat dulu Pak Abdullah Hemahua, senior kita, dia lebih keras lagi. Akuannya pun dia bawa. Dia nggak mau minum itu akuan yang disiapkan oleh panitia, dia bawa sendiri. Kalau Pak Abdullah Hemahua, saya nggak tahu apakah itu bagian atau dia takut diracun dan lain sebagainya ya. Tapi dia lebih ketat lagi. Dia selalu mengantongi itu aqua kalau dia saya ingat betul. Dan termasuk Pak Abdullah lah juga yang senior-senior kita yang merumuskan conduct atau kode etik. Dan inilah yang membedakan Bung Arief ya. Sehingga menurut saya pegawai KPK selama ini terproteksi, terlindungi sehingga mereka menjadi punya integritas yang kuat, integritas pribadi maupun integritas organisasi. Jadi sebenarnya kan integritas organisasi ini atau budaya organisasi kalau di perusahaan kan ada disebut itu corporate value ya, nilai-nilai yang dibangun. Nah, sebenarnya intinya begitu. Karena itulah yang membedakan. Kalau KPK sudah tidak punya itu, Bung Arief, ya sama aja dengan penegak hukum yang lain. Ngapain KPK didirikan? Buang-buang anggaran kan? Mendingan ada polisi, ada kejaksaan, kan itu filosofinya. Oke. Saya tadi baru mau tanyakan nih soal makan tadi, karena bahkan betul tuh Bang Abdullah Hemahua itu katanya sampai minum pun nggak mau disediakan. Tapi saya kira bukan karena takut diracun beliau, karena pernah bersama-sama dengan kita makan, ya beliau mau minum karena tahu bahwa kita nggak ada kepentingan konflik apapun dengan beliau. Jadi sebetulnya beliau masih manusia biasa, belum jadi malaikat banget gitu loh. Tapi prinsip keras. Jadi begitu Bung Arief. Jadi menjaga terjadinya konflik kepentingan, kemudian menjaga terjadinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu kecil. Ada pengalaman satu Bung Arief. Ini lucu ya, tapi ini terjadi. Gini, pernah suatu ketika saya ada acara di Bali kan gitu ya. Tapi kan hari Minggu. Jadi saya berpikiran sekaligus nih saya mau ajak istri saya. Kan gitu ya. Saya ajaklah istri saya. Kan kalau saya ke sana udah disiapin kan kamar akomodasi kan gitu ya. Kamar hotel, penginapan dan transportasi karena saya kan mewakili KPK. Karena saya tahu betul bahwa saya mau mengajak istri saya, maka saya pikir istri saya tidak boleh dibiayai KPK. Maka tiketnya pun saya belikan, tiket pesawatnya kan gitu Bung Arief ya. Sesampainya di Bali, kan saya disiapkan kamar tuh sama KPK. Tahu nggak, saya tanya sama ajudan saya, protokol saya, ini gimana nih kamarnya? Apa bisa istri saya masuk? Bayangkan kalau menurut Code of Conduct KPK, itu istri saya tidak boleh masuk di kamar itu. Karena kamar itu kan dibiayai oleh KPK, biayai oleh negara. Terpaksa apa yang saya lakukan Bung Arief? Saya mengeluarkan duit pribadi saya
membuka kamar baru lagi satu untuk istri saya dan saya pindah di situ. Apa? Ini nggak ada ini orang pikir ini kayak bukan dunia lagi kan gitu. Betapa ketatnya. Jadi saya menceritakan ini bahwa betapa ketatnya peraturan di masa lalu. Bayangkan tadi Bung Arif coba pikir-pikirlah. Kamar aja itu kan lucu. Saya harus membuka kamar baru lagi karena dianggap bahwa kalau saya membawa istri saya ke situ, itu saya abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Bayangkan kalau di instansi lain tidak ada masalah Bung Arif. Bahkan istrinya dibelikan pun tiket oleh instansi tersebut. Ya. Ini gambaran yang saya ingin jelaskan sama Bung Arif supaya jelas tuh pernyataan saya kemarin, kritikan saya kan, untuk mengkanter kembali jumpa pers yang dilakukan KPK ini. Ya, oke. Nah, mereka menyatakan bahwa yang tidak boleh yang disebut gratifikasi itu kalau dari swasta, kan begitu ya kira-kira penjelasannya kemarin, karena yang mengundang adalah instansi pemerintah, ya sebenarnya anggarannya sama-sama dengan pemerintah, itu logikanya. Apalagi kemudian mereka menyebutkan sekarang ini kan sesama ASN dia bilang. Nah, itu bagaimana itu Anda menjelaskan itu? Ya, kalau di dalam undang-undang kita, undang-undang tindak pidana korupsi, kan dia tidak bilang siapa pemberi, itu ada pengecualian ya, tidak ada pengecualian kalau di dalam undang-undang korupsi. Karena di dalam undang-undang korupsi itu sudah jelas apa yang dimaksud gratifikasi. Itu pemberian fasilitas dalam arti luas dia bilang, dan tidak ada pengecualian di situ. Misalnya kalau sesama ASN itu tidak termasuk. Cuma yang dijelaskan di dalam undang-undang itu bahwa yang dikenakan itu adalah satu, penyelenggara negara, aparat penegak hukum kan gitu ya. Penyelenggara negara siapa itu? Kalau pegawai negeri mulai dari eselon 1 sampai eselon 3 itu termasuk penyelenggara negara kan gitu ya. Aparat penegak hukum itu siapa? Polisi, jaksa, KPK. Sekarang pengacara kan juga sudah termasuk penegak hukum sebenarnya kan. Begitu sebenarnya yang ada dalam penjelasan undang-undang. Jadi menurut saya, kalaupun itu dia berdalil bahwa sesama tidak terjadi konflik kepentingan, tidak bisa juga dikatakan begitu, Bung Arif. Katakanlah sesama ASN ya, pemerintahan provinsi atau pemerintahan kota sedang melakukan sesuatu acara, terus KPK-nya diundang, ya, terus dibayar karena asumsinya tadi dia bahwa sesama ASN, tapi ternyata konflik kepentingan juga. Misalnya sebenarnya pemerintahan provinsi tersebut atau pemerintahan kota tersebut dia punya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran APBD. Bagaimana itu yang dikatakan tidak terjadi konflik kepentingan kalau seperti itu kan nggak mungkin. Terus kalau malam-malam sudah dientertain oleh pejabat Pemprov kan susah itu namanya dia kan. Jangankan begitu Bung Arif, orang timur aja ya. Kebiasaan kita, saya melihat tradisi ini, kritikan saya juga terhadap orang Indonesia, orang timur aja. Kita kalau udah diginiin aja, gimana bos, rangkul-rangkul, kan biasa ada berat hati kita. Orang Jawa bilang pakeu ya. Apalagi kalau sudah sama-sama tenggelam di dalam entertain, kan itu sulit dibayangkan. Oleh karena itulah sebenarnya kode etik itu sudah dipertimbangkan matang-matang ketika menyusunnya untuk menjaga. Sebenarnya kode etik itu menjaga kita semua ya, menjaga kita semua supaya kita tidak tergelincir, Bung Arif. Menurut saya itulah kekuatan KPK di sini. Jadi itu yang selalu saya istilahkan Bung Arif ya, bahwa kalau penjahat yang dari luar tadinya jahat masuk ke KPK karena adanya code of conduct yang kuat, dia menjadi tidak bisa melakukan kejahatan. Nah, itu kan berarti dia membangun sistem yang bagus. Ada value, ada nilai yang dibuat sehingga orang walaupun ada niat agak kesulitan, kan gitu. Iya. Saya maksud sebenarnya. Ya, nah sekarang tadi ada menyebutkan bahwa ini secara sistematis KPK itu justru dihancurkan dari dalam dengan aturan-aturan itu. Apa jadi implikasinya yang serius sekarang ini? Tidak hanya kita bicara Perpim ya, ini Perpim ini kan salah satu contohnya ya. Dampaknya setelah KPK kemudian transfer menjadi ASN ini, apa yang Anda melihat yang sangat berubah dan menyimpang dari Code of Conduct yang selama ini dibangun? Ya intinya tadi saya kembali dulu, dengan Perpip ini sebenarnya pimpinan KPK sudah menghancurkan ya dan mematikan integritas kelembagaan, dan itu secara otomatis menghancurkan dan mematikan agenda pemberantasan korupsi, itu ya menurut saya. Kemudian yang kedua menurut saya itu banyak indikasi-indikasinya. Ini kan cuma salah satu ya Bung Arif ya, kita lihat ya. Kita bisa lihat Bung Arif, fakta di lapangan yang jelas-jelas kita dipertontonkan
lihat saja tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa KPK yang baru-baru siapa Mensos itu 11 tahun, ya, belum lagi Menteri KKP. Saya ingin kembali ke belakang, waktu di zaman saya, Pak Busro, Pak Dewi, Pak Pandu, Pak Zul, itu tidak ada hukuman yang tuntutan yang ringan. Bung Arief masih ingat Akil Mukhtar, kita tuntut dia seumur hidup, ya, dan itu satu-satunya kita buat pada saat itu sebagai presiden jurisprudensi, kita tuntut dia seumur hidup, dan bahkan yang lain-lain pun tidak pernah kita menuntut dengan tuntutan yang ringan, karena kan kita menganggap bahwa ini adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary. Jadi kita harus memberikan deterrent efek jerah, karena bagian dari pencegahan itu bukan cuma perbaikan sistem, Bung Arief, tapi memberikan tuntutan yang berat itu juga bagian dari pencegahan korupsi. Karena orang akan takut korupsi, orang lain akan takut korupsi kalau tuntutannya berat. Tapi kalau tuntutannya ringan, Bung Arief, orang tidak akan takut lagi korupsi. Orang pikir, oh gampang kok, kita korupsi aja triliunan, paling kita cuma 5 tahun, keluar kita bisa bisa merasakan hasil korupsi kita. Dan ingat, dulu Pak Hersubeno, waktu zaman saya, kita bukan sekedar menuntut tuntutan yang berat, kita juga sering mengenakan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Anda bisa lihat misalnya Anas Urbaningrum, Kakor Lantas, apa itu lagi, Akil Mukhtar, itu kita kenakan TPPU. Itu untuk apa? Agar supaya uang yang dia korupsi, harta yang dia dapat dari korupsi, kita sita, kemudian dikembalikan ke negara. Yang menurut istilah media, pemiskinan terhadap koruptor. Ya, itu kan luar biasa efek jerahnya. Ya. Sudah dituntut berat, dimiskinkan lagi. Jadi kalau orang lain lihat, orang takut korupsi. Sekarang Bung Arief, saya ingin bikin anekdot begini. Orang luar negeri nanti bilang begini, kau mau nggak korupsi, hukumanmu ringan, ke Indonesia saja. Kan begitu akhirnya. Begitu kalau kita. Jadi inilah yang menurut saya pimpinan KPK sendiri menghancurkan, ya, dan mematikan pemberantasan korupsi. Tadinya Bung Arief, kan kita lihat ketika undang-undang KPK itu sendiri direvisi, kan lemah tuh. KPK kita sudah anggap orang menyatakan terjadi pelemahan terhadap KPK, dan itu betul. Tapi ini lucu. Seharusnya pimpinan KPK kalau sudah tahu bahwa undang-undang KPK itu lemah, dia kan harusnya menguatkan dari dalam. Tapi ini tidak. Dia ikut-ikutan melemahkan KPK dari dalam. Jadi menurut saya inilah yang kalau saya selalu sebutkan, Bung Arief bisa search berita-berita, saya selalu bilang dulu begini, satu-satunya cara yang paling ampuh, yang paling efektif menghancurkan KPK yaitu infiltrasi. Ya, infiltrasi yaitu pelemahan yang dilakukan dari dalam. Karena kalau pelemahan yang dilakukan dari luar itu kan kelihatan, Bung Arief. Kita bisa tangkal, kita bisa hadapi. Tapi kalau pelemahan dari dalam, ya, pelemahan mematikan KPK dari dalam dengan adanya infiltrasi orang-orang, itu yang susah dideteksi, dan ini yang sedang terjadi. Oke, dan memang kelihatan ya kalau sekarang polanya misalnya, katakanlah dituntut cukup tinggi, nggak berat kita sebut, tapi nanti bisa aja ketika banding dia menjadi lebih ringan. Nanti kemudian setelah di penjara dia dapat remisi dengan berbagai alasan. Contohnya kasus Jaksa Pinangki ya, yang divonis 4 tahun, tapi kemudian di korting jadi tinggal 4 tahun. Ini kan dalam kasus Juliari kita menunggu 11 tahun, nanti vonisnya berapa tahun, nanti bandingnya berapa tahun, setelah itu remisi. Jadi kira-kira cuma berapa tahun saja dia bisa menjalani hukuman itu. Ya, inilah sebenarnya semuanya harusnya ada kesadaran kolektif, ya, ada kesadaran kolektif dari criminal justice system yang terlibat di dalam criminal justice system. Siapa itu? Ya mulai dari aparat penegak hukumnya sampai pengadilannya, sampai pengadilan yang tingkat tinggi di Mahkamah Agung. Itu harus ada kesadaran kolektif untuk memberikan efek jerah. Dulu kita menikmati itu, Bung Arief, ketika ada Pak Artijo di Mahkamah Agung. Kita menikmati itu, jadi kita tuntut berat. Kalau di sana paling tidak, kalaupun kurang paling setara. Pak Hersubeno saya kasih sedikit ilustrasi ya. Dulu waktu kita tuntut Anas itu kan diperberat, waktu tingkat bandingnya turun
masuk ke Mahkamah Agung, Pak Artijo almarhum yang dapat kan diperberat ke Anas. Terus itu kasasi Mahkamah Agung. Terus ketika Pak Artijo meninggal, tiba-tiba Anas mengajukan yang namanya apa? PK. Kan itu PK katanya kan, karena dia sudah tahu Pak Artijo sudah. Terus sekarang hukumannya jadi ringan dan lain. Ini ilustrasi yang saya ceritakan bahwa memang harus ada kesadaran kolektif bagi seluruh aparat penegak hukum memandang atau melihat bahwa kejahatan korupsi itu kejahatan yang luar biasa yang harus dilawan secara bersama-sama ya. Harus kita punya tekad bersama, jadi tidak bisa KPK. Ya. Cuman saya ingin garis bawahi di sini bahwa KPK ini memberikan kontribusi yang besar sebenarnya kalau memberikan tuntutan yang ringannya. Artinya apa? Pengadilan tinggal enteng aja memotong sehingga tambah ringan lagi. Tapi coba Anda pikirkan, Bung Arief ya, kalau misalnya dia tuntut seumur hidup, kan berpikir juga tuh pengadilannya mau putusan 5 tahun, kan kelihatan permainannya. Paling kalau dia tuntut seumur hidup, Bung Arief, itu kan jatuhnya paling 20 tahun, kan berat juga. Padahal sebenarnya di dalam undang-undang korupsi kita, ya Bung Arief ya, itu memungkinkan di dalam pasal 2, kalau negara dalam keadaan tertentu, itu dijelaskan. Dalam keadaan tertentu apa? Terjadi bencana, terjadi krisis moneter. Ini kan sekarang ada bencana pandemi. Itu memungkinkan seseorang untuk pidana mati. Jadi sebenarnya pidana mati bisa pun. Tapi oke lah, kalau misalnya tidak mau kontroversial, dianggap melanggar HAM, kan ada jalan tengahnya. Ya. Seumur hidup itu yang kita lakukan. Ntar dulu, karena kalau kita takut orang menganggap kita melakukan pelanggaran HAM, ya kita masuk di tengahnya. Di tengahnya apa tuh? Ya, hukuman seumur hidup. Ya. Kan begitu, Bung Arief. Ya, itu pemberatan ya. Nah, jadi dalam situasi sekarang ini, kalau Anda melihat memang dengan sengaja bahwa ada pelemahan KPK dari dalam, gitu, itu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita masih bisa berharap dengan KPK? Atau yang ada yang mengusulkan sudahlah KPK dibubarkan saja, karena kalau toh ada, nanti KPK ini hanya dimanfaatkan untuk mengejar korupsi-korupsi pada lawan politik, sementara pada orang yang berada dalam kekuasaan, ya seperti tadi, baku atur lah. Gitu. Ya, apa yang tadi Bung Arief menjelaskan itu, pandangan Arief dan pandangan masyarakat secara umum, itu dapat dibenarkan. Ada perasaan sudah skeptis mungkin ya, Bung Arief ya, sudah perpesif, apatis ya, bahwa aduh sudahlah bubarkan saja KPK kalau seperti begini. Dan saya pikir orang akan berpikiran begitu, Bung Arief. Karena pertama kan sudah dilemahkan secara undang-undang kelembagaannya. Terus kemudian orang di dalam sendiri mempreteli dari dalam, ya, melemahkan agenda pemberantasan korupsi dari dalam. Jadi sudah lengkap sudah kerusakan yang terjadi di KPK. Menurut saya, sebenarnya kalau saya nggak beragama, Bung Arief, saya sudah putus asa juga. Ya, saya sudah mau menyerah gitu. Tapi karena saya beragama, saya dilarang berputus asa, kan gitu ya. Agama kita melarang kita berputus asa. Oleh karena itu, saya berharap ada suatu terobosan yang fundamental, yang radikal. Misalnya kita melakukan perubahan undang-undang lagi, memperbaiki undang-undangnya kembali, ya, merevisi. Kemudian terus melakukan rekrutmen ulang pimpinan KPK. Dikocok ulang, Bung Arief. Apa realistis nih harapan Anda ini? Oke lah, saya sepakat kita tidak boleh putus asa. Tapi dalam situasi seperti sekarang, ketika rezim kemudian oligarki mencengkeram sana sini, harapan Anda ini saya khawatir hanya mimpi siang bolong nih, Bung Abraham Samad. Sepertinya begitu juga, kadang-kadang saya berpikiran begitu, cuman saya mau lawan perasaan saya itu kan, bahwa saya tidak boleh menyerah begitu kan. Paling tidak, cara saya tidak menyerah, saya terus melakukan kritikan. Mereka paling tidak, walaupun orang bilang, paling sebatas itu nggak didengar ya. Tapi tolonglah, saya mengajak Bung Harsibono juga, mari kita sama-sama berpikir bagaimana cara jalan keluarnya kan. Yeah. Tapi kalau opsi saya itu tadi, kita mendorong pemerintah untuk melakukan revisi ulang kembali undang-undang KPK itu, terus melakukan kocok ulang, rekrutmen ulang pimpinan KPK. Kita pilih pimpinan KPK yang tidak banyak masalah gitu ya, sehingga dia betul-betul bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Hanya itu mungkin yang jalan keluarnya. Tanpa itu saya pikir agak susah. Kalau memang sudah dua itu tidak bisa dijalankan, ya mungkin benar juga kata Bung Harsibono, ya bubarin aja gitu kan, daripada dia menghabiskan anggaran kan. Ya. Sama aja. Dan digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan nanti kan lebih berbahaya itu. Oh itu yang paling berbahaya lagi. Itu yang paling berbahaya kalau digunakan sebagai
alat untuk menyerang atau membungkam ya lawan-lawan politik yang kritis dan vokal. Itu kan berbahaya. Ya. Karena berarti sudah bukan lagi penegakan hukum yang dijalankan. Ini kan berbahaya Bung Arif kalau begitu. Padahal kan kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 8, bukan 52 ya. Ayat 8 itu kan dijelaskan di situ ya, bahwa janganlah kebencianmu terhadap seseorang atau terhadap satu kaum sehingga kau melakukan ketidakadilan. Karena keadilan itu akan mendekatkan kamu pada ketakwaan. Harusnya itu yang dipegang oleh para penegak hukum. Jadi dia harus melakukan penegak hukum tanpa pandang bulu, bukan karena politik dan lain sebagainya. Iya, tetapi kan kita tahu, Anda sebagai lawyer juga, sebagai orang hukum, Anda tahu bahwa hukum kita itu kan produk politik juga. Begitu juga kan komitmen ada political will ketika waktu KPK dibentuk, itu ada political will dari para politisi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kalau sekarang orang melihat kan ini tentu saja fakta-fakta yang menunjukkan pada KPK itu kan kelihatan sekali bahwa tidak ada political will dari pemerintah, dan sebelum KPK dilemahkan kan banyak statement-statement dari pejabat yang menyatakan bahwa keberadaan KPK itu menghambat investasi, keberadaan KPK itu membuat para pimpinan-pimpinan di pemerintahan tidak berani mengambil keputusan. Jadi banyak suara-suara ini. Jadi secara politik saya tidak melihat ada keinginan semacam itu, Bung Abraham Samad. Iya betul Pak Hersubano ya. Jadi ada prakondisi yang dibuat sebelum melakukan revisi undang-undang seperti yang tadi yang Bung Hersubano katakan ya. Mulai narasi dikeluarkan bahwa menghambat investasi, kepala-kepala daerah susah mengambil satu kebijakan. Padahal ingat, KPK tidak pernah menghukum orang karena semata-mata salah mengambil kebijakan. Ya. Polisi salah mengambil, kan orang rata-rata menyatakan perdebatannya bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidana. Yang dilakukan adalah kebijakan yang dipidana itu adalah kebijakan yang punya kickback. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau orang cuma kebijakan-kebijakan yang salah, nggak pernah dong KPK melakukan itu, menangkap orang. Tapi selalu kita temukan kickback di balik kebijakan itu, sehingga kickback itulah yang kita jadikan bukti bahwa terjadi kerugian negara. Kan cuma orang nggak tahu, itu yang dinarasikan aja bahwa kebijakan. Enggak lah, semua itu kepala daerah yang hanya pengacaranya aja yang bilang ini orang dipidana karena kebijakan tidak ada uang, ada kickbacknya semua, Bung Arif. Makanya itu yang dijadikan alat bukti kan, sehingga mereka kita ajukan ke persidangan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya intinya itu, Bung Arif. Jadi betul sekali yang Bung Arif katakan, pemerintah yang paling pegang peranan dan DPR ya. Kita butuh political will mereka untuk melihat bahwa mereka benar-benar ingin melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kan kita sedih sekarang lihat Bung Arif, kalau kita lihat IPK kita kan itu hancur, ya, anjlok. Salah satu indikator itu cara mengukur IPK kita itu adalah pelayanan publik, perizinan bisnis di sektor pelayanan publik. Itu kan berarti terlalu banyak kong kali kong bisnis dengan pihak pemerintah dalam soal perizinan, mulai dari SDA dan lain sebagainya. Ada istilah Bung Arif ya, crony kapitalisme, kapitalisme crony, yaitu tadi seperti oligarki. Jadi persekongkolan atau perselingkuhan antara konglomerat ya dengan aparatur untuk mendapatkan privilege bisnis. Itu yang dimaksud dengan crony kapitalisme. Jadi harta atau kebesaran bisnis seorang konglomerat itu didapatkan dari hasil kolaborasi perselingkuhan dengan penyelenggara negara untuk mendapatkan kemudahan. Dan itulah yang terjadi di Republik ini. Dan itu yang menghancurkan sebenarnya, Bung Arif. Oke. Baik, Bung Abraham Samad. Jadi saya kira clear ya, publik, kita jelaskan pada publik bahwa ini bukan sekedar perpimnya, tetapi kita ini menunjukkan adalah indikator adanya penghancuran yang secara sistematis dari dalam KPK ya. Kita tidak tahu hari ini perpim nanti akan muncul aturan-aturan apa lagi, dan saya kira kita nggak perlu kaget kalau muncul aturan-aturan yang aneh-aneh lagi dari KPK, karena memang agendanya terlalu banyak kontroversialnya, Bung Arif. Ya. Jadi kelihatan betul sistem pelemahannya, mulai dari TWK menyingkirkan orang-orang yang punya integritas di dalam itu disingkirkan dulu. Jadi ada skenario disingkirkan dulu, terus buat ini, karena kalau misalnya langsung buat ini
orang-orang yang 75 itu masih ada di dalam, kan pasti melakukan perlawanan kan? Jadi disingkirkan dulu lawan-lawan semua supaya mulus keluarnya peraturan itu. Jadi menurut saya hebat juga ini caranya kan. Karena kalau misalnya orang-orang yang punya integritas masih banyak di dalam, kan susah dia mau mengeluarkan peraturan ini. Karena pasti di-challenge, dilawan. Tapi ini kan sudah mudah, apapun sekarang bisa dia lakukan. Karena orang-orang yang bisa mengontrol, yang 75 orang itu kan sudah tidak ada. Ya, ya. Oke, baik, kita tentu harus tidak boleh patah semangat seperti Anda katakan tadi. Bagaimana juga kita media juga selalu menjalankan peran itu sebagai anjing penjaga ya, anjing watchdog demokrasi. Dan kita harus selalu mengkritik ya. Jadi walaupun mereka kelihatannya para petinggi negara ini sekarang punya prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu, tapi karena kita bukan sekedar anjing, tapi kita anjing menjaga, menjaga demokrasi, kita harus terus menyuarakan ini. Begitu ya, Bung Abraham Samad ya? Ya. Ya, sama-sama Bung Hersbono. Ya, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan yang sangat ketat karena angka COVID semakin terus meningkat dan kematian juga semakin tinggi, Bung Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.